baca dong Bang Refli Harun. Refli Harun, baca nih, kita ada kuasa nih. Dan kuasa ini, hei Refli Harun, berlaku baik di dalam maupun di luar persidangan. Anda jahat sekali ya melakukan tindakan mengisolasi advokasi kami yang ingin berjuang, bukan untuk Roy Suryo perjuangan kami, untuk rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi kritis. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dalam setiap pertarungan politik ada satu momen yang paling menentukan. Bukan ketika argumen diperdebatkan, bukan pula ketika bukti dipertontonkan, melainkan ketika arah perhatian publik mulai bergeser. Karena begitu perhatian publik berpindah, maka pertarungan pun ikut berubah. Belakangan ini, polemik dugaan ijazah Presiden Joko Widodo kembali memanas. Namun yang menarik, sorotan publik tidak lagi sepenuhnya tertuju pada substansi persoalan. Justru muncul konflik terbuka di antara tokoh-tokoh yang selama ini berada dalam barisan perjuangan yang sama. Ahmad Hosinuddin melontarkan kritik keras kepada Refli Harun. Bukan hanya mempertanyakan langkah-langkah yang diambil, tetapi juga mempertanyakan arah perjuangan yang sedang dibangun. Pertanyaannya, apakah ini sekedar perbedaan strategi ataukah ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di balik pertarungan narasi tersebut? Sebelum kita membedahnya lebih jauh, mari kita simak terlebih dahulu cuplikan pernyataan Ahmad Hosinuddin berikut ini. Silakan menyaksikan. Coba baca dong Bang Refli Harun. Refli Harun, baca nih, kita ada kuasa nih. Dan kuasa ini, hei Refli Harun, berlaku baik di dalam maupun di luar persidangan. Anda jahat sekali ya melakukan tindakan mengisolasi advokasi kami yang ingin berjuang, bukan untuk Roy Suryo perjuangan kami, untuk rakyat. Ghafur Sangaji dengan Jahmada Girsang itu memiliki kesamaan. Masuk ke tim kami itu tidak dikenal oleh kami. Dalam ungkapan yang hiperbolis itu mengemis lah untuk bisa menjadi bagian dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, aduh panjang Bang. Tim Roy CS ya udah gitu. Nah, dan itu dulu sempat dikomplain oleh Refli Harun karena dia membentuk RRT, katanya Roy itu punya dia. Lah kalau mau komplain sebenarnya kami duluan, inti kan belakangan. Mereka itu sama-sama berkhianat, tidak loyal dengan tim yang dibangun 2 tahun lebih lah katakanlah. Karena faktor yang sama juga, Refli Harun. Kenapa saya sebut begitu? Karena Jahmada Girsang ini tanpa sepengetahuannya justru membentuk tim baru bersama Refli Harun, yang kemudian memboyong Rismon ikut Refli Harun, dan dia pula yang akhirnya meninggalkan Refli Harun bersama Rismon pergi ke Solo. Ghafur juga sama, dia tinggalkan kawan-kawan yang selama ini banyak mendedikasikan waktu untuk bersama-sama berjuang. Dia tinggalkan kawan-kawan yang selama ini memberikan sumbangsi sedikit ataupun banyaknya sehingga dia bisa sampai pada posisi hari ini, nyebrang ke tim yang namanya Talhab, yang di situ juga ada Refli Harun. Dan Refli Harun memang di catatan kami ada catatan negatif gitu. Pertama, Refli Harun lah yang pertama kali selalu menarasikan perdamaian dengan mediasi. Tanpa izin kami saat itu, Roy Rismontiva tiba-tiba dibawa ketemu Jimli As-Sidiki di tim percepatan reformasi Polri dengan narasi akan dimediasi. Sejak awal kami sudah tegas menyatakan nggak ada mediasi antara Al-Haq dan Al-Batil. Sudah jelas palsu ya palsu, asli ya asli. Nggak bisa yang palsu sama yang asli dinegosiasikan. Jadi aspal aja ya kita sepakati, nggak bisa. Dan kalau memang sejak mula orang-orang ini mau mengakui yang palsu menjadi asli, ya sudah, nggak perlu ada tim advokasi. Silahkan datang ke Solo, nyembah sujud di kaki Jokowi, pasti dapat restoratif justice, selesai. Tapi jangan libatkan kami, karena kami mendampingi itu dalam rangka untuk berjuang. Saya juga nggak mau berpolemik dengan Refli Harun. Apa sih, menang juga nggak keren juga ngelawan kawan sendiri, katakanlah begitu. Yang jelas selalu Refli membangun narasi agar tidak sampai ke pengadilan. Lalu penyelesaiannya apa? Kan damai. Tapi disuruh damai kagak mau. Refli mengedarkan info
ke sejumlah media yang berwenang untuk atas nama Roy Suryo itu hanya dirinya. Nah, ini kan jahat. Coba baca dong Bang Refli Harun. Refli Harun, baca ini, kita ada kuasa nih. Dan kuasa ini, hei Refli Harun, berlaku baik di dalam maupun di luar persidangan. Anda jahat sekali ya, melakukan tindakan mengisolasi advokasi kami yang ingin berjuang, bukan untuk Roy Suryo perjuangan kami, untuk rakyat. Baik, pernyataan Ahmad Hosinuddin tentu mengandung klaim-klaim yang menjadi tanggung jawab pihak yang menyampaikannya. Benar atau tidaknya, biarlah publik menilai berdasarkan fakta dan perkembangan yang ada. Namun ada satu hal yang jauh lebih menarik untuk dicermati. Jika kita hanya berhenti pada perdebatan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah, kita justru akan kehilangan persoalan yang lebih mendasar. Karena dalam setiap pertarungan politik yang paling menentukan bukan hanya kekuatan argumen, tetapi kemampuan mengendalikan arah perhatian publik. Lalu apa sebenarnya yang sedang terjadi di balik polemik ini? Mengapa isu yang semula berpusat pada dugaan ijazah kini perlahan bergeser menjadi konflik antar figur ya? Atau bisa kita katakan konflik internal di kubu Roy Suryo. Mari kita bedah lebih dalam. Jika kita mencermati pernyataan Ahmad Hosinuddin, sebenarnya ada satu pesan yang terus diulang dengan berbagai cara. Bukan sekedar kritik terhadap Refli Harun, melainkan upaya membangun satu persepsi di benak publik bahwa perjuangan ini memiliki pemilik, memiliki arah dan memiliki legitimasi yang tidak boleh diambil oleh siapapun. Disinilah letak persoalan yang menarik. Dalam setiap gerakan politik yang diperebutkan tidak selalu jabatan atau kekuasaan. Yang sering diperebutkan justru sesuatu yang tidak terlihat, tetapi nilainya jauh lebih besar, yaitu legitimasi. Siapa yang dianggap publik sebagai representasi perjuangan? Ya, apakah itu dari kubu Ahmad Hosinuddin atau dari kubu Refli Harun? Siapa yang dipercaya memegang arah? Dan siapa yang akhirnya menjadi wajah dari sebuah gerakan? Mengapa ini penting? Karena dalam politik, publik tidak mengikuti seluruh proses di belakang layar. Publik tidak hadir dalam rapat-rapat internal. Publik tidak mengetahui siapa yang pertama kali menyusun strategi atau membentuk tim. Yang mereka lihat hanyalah siapa yang paling sering tampil, siapa yang paling dominan berbicara, dan siapa yang akhirnya dianggap mewakili sebuah isu. Di titik inilah kita dapat memahami mengapa Ahmad Hosinuddin berkali-kali menegaskan bahwa perjuangan telah dimulai jauh sebelum Refli Harun aktif terlibat. Mengapa ia menekankan bahwa tim sudah dibentuk lebih dahulu? Mengapa ia mengkritik pembentukan tim lain tanpa koordinasi? Bahkan mengapa ia menyebut adanya upaya mengisolasi advokasi? Terlepas dari benar atau tidaknya klaim tersebut, pola komunikasinya menunjukkan satu tujuan yang jelas, yaitu membangun kembali persepsi bahwa legitimasi perjuangan berada pada kelompok yang sejak awal membangunnya, yaitu kelompok dari Ahmad Hosinuddin. Namun persoalan tidak berhenti di situ. Yang lebih menarik justru adalah bagaimana posisi Refli Harun berubah di mata publik. Selama bertahun-tahun Refli dikenal sebagai akademisi, pengamat hukum, sekaligus komentator politik. Posisi itu memberinya keunggulan karena setiap analisis yang disampaikan dipandang berasal dari seseorang yang berada di luar arena pertarungan. Ia dipersepsikan sebagai penafsir peristiwa, bukan sebagai bagian dari peristiwa itu sendiri. Akan tetapi saudara-saudara, ketika seorang pengamat mulai terlibat langsung dalam sebuah gerakan, terjadi perubahan yang sangat halus tetapi sangat penting. Publik tidak lagi hanya mendengar analisisnya, publik mulai membaca setiap pernyataannya sebagai bagian dari strategi gerakan yang sedang diikutinya. Perubahan inilah yang seringkali tidak disadari. Bukan berarti kualitas analisis seseorang berubah, yang berubah adalah cara publik memaknainya. Akibatnya setiap langkah komunikasi memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar. Perbedaan strategi yang sebelumnya mungkin hanya menjadi dinamika internal, kini berubah menjadi konsumsi publik. Setiap pernyataan yang berbeda mudah dipersepsikan sebagai perpecahan. Setiap klarifikasi justru dapat memperpanjang siklus konflik di ruang informasi. Dan ketika konflik itu terus berulang, sesuatu yang lebih penting mulai menghilang, yaitu perhatian publik. Coba kita lihat apa yang sedang terjadi hari ini. Apakah ruang publik lebih banyak membahas substansi dugaan ijazah, ataukah justru lebih ramai memperbincangkan konflik antar tokoh, pembentukan tim, loyalitas, mediasi, hingga siapa yang paling berhak berbicara atas nama perjuangan? Jika jawaban kedua yang lebih dominan, berarti telah terjadi pergeseran narasi. Inilah titik yang seharusnya menjadi perhatian semua pihak. Sebab sebuah gerakan tidak kehilangan kekuatan hanya karena memiliki lawan yang tangguh. Sebuah gerakan seringkali melemah ketika gagal menjaga fokus komunikasinya sendiri. Ketika terlalu banyak suara berbicara dengan arah yang berbeda, publik tidak lagi mampu membedakan mana isu utama dan mana persoalan sampingan.
Akibatnya energi yang seharusnya digunakan untuk memperkuat substansi justru habis untuk menjelaskan konflik internal. Pada akhirnya pihak yang paling diuntungkan bukanlah mereka yang memiliki argumen yang paling kuat, melainkan mereka yang berhasil membuat lawannya sibuk mengurus dirinya sendiri. Nah, jangan sampai ya ada perpecahan itu. Karena itu perdebatan hari ini seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah Ahmad Hosinuddin benar atau Refli Harun yang benar. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah dinamika yang sedang dipertontonkan kepada publik ini memperkuat tujuan awal perjuangan atau justru tanpa disadari menggeser perhatian publik dari isu utama yaitu ijazah Bung Jack menuju perselisihan para tokohnya. Sebab sejarah politik berulang kali menunjukkan bahwa sebuah gerakan jarang kehilangan momentum karena kekurangan data atau argumen. Yang lebih sering terjadi ia kehilangan momentum ketika tidak lagi mampu mengendalikan narasi yang dibangun oleh dirinya sendiri. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada akhirnya sejarah politik mengajarkan satu hal yang sederhana. Sebuah gerakan tidak selalu gagal karena lawannya lebih kuat. Seringkali sebuah gerakan kehilangan momentumnya karena gagal menjaga arah narasinya sendiri. Ketika perhatian publik berpindah dari substansi menuju konflik para tokohnya, maka yang perlahan memudar bukan hanya isu yang diperjuangkan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap gerakan itu sendiri. Karena itu, siapapun yang benar dalam polemik ini, satu pertanyaan tetap layak diajukan kepada semua pihak. Apakah setiap langkah komunikasi yang dilakukan benar-benar membawa publik semakin dekat kepada pembuktian yang dijanjikan, ataukah justru semakin menjauhkan perhatian publik dari tujuan awal perjuangan? Pada akhirnya publik tidak akan mengingat siapa yang paling sering tampil di hadapan kamera. Publik akan mengingat siapa yang mampu menjaga agar sebuah perjuangan tetap berpusat pada substansinya, bukan pada pertarungan egonya. Karena dalam politik, kemenangan tidak selalu dimiliki oleh mereka yang paling keras berbicara. Kemenangan lebih sering berpihak kepada mereka yang mampu mengendalikan arah persepsi publik. Saya pamit, tetap kritis, tetap waras, sampai jumpa di orasi berikutnya.